Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Richard, saya dari kelompok Tribyte. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas UAS dari pemrograman web. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dahulu. Pertama ada Vivian Go, Suyanto, Flavia, dan Felix Javier. Selamat menyaksikan. Di sini adalah homepage kami. Di sini ada testimoni, kita bisa mengisi testimoni nanti ketika kita memasukkan benda ke keranjang. Kemudian selanjutnya adalah page shop. Di page shop kita ada fitur kategori, kita bisa filter kategori, misalnya kategori guest room, dining room, bedroom, kitchen, atau outdoor, tergantung furnitur rumah tangga yang diinginkan. Sini. Kemudian lanjut ke page about us. Di sini berisi tentang profil dari masing-masing pribadi kelompok kami. Di sini juga berisi kenapa klien perlu memilih kami. Ini adalah profil dari tim kami. Kemudian selanjutnya adalah page contact us. Di sini berisi tentang sosial media, alamat, dan kontak dari tim kami. Misalnya jika klien ingin menghubungi atau mengunjungi toko offline kami. Lalu ada page card. Di sini page card ini ketika kita di shop tadi memasukkan barang, dia akan masuk ke cart. Kemudian seperti ini. Kemudian kita langsung saja bisa tekan proceed to check out. Di sini kita bisa isi detail-detailnya dan bisa isi kupon jika ada. Kemudian kita juga bisa milih sistem pembayarannya, mau menggunakan apa saja. Kemudian tekan place order. Lalu di bagian bawah kita juga bisa memberikan testimoni, nanti dia akan muncul di page awal, di homepage. Misalnya di sini saya mengisi Felix Javier, terus komennya bagus banget page-nya. Maka komentarnya akan muncul di bagian testimoni. Di sini bisa kita lihat sudah muncul. Setelah kita tekan login tadi, kita masuk ke page login. Di sini kita bisa isi email address dan password yang sudah terdaftar di database. Setelah kita mengisi password dan emailnya, kita masuk ke tampilan admin page. Di sini kita bisa menginsert data-data dari furnitur yang kita inginkan sebagai penjual. Misalnya ada barang baru atau misalnya barangnya sudah rusak, bisa kita delete juga di sini. Atau mungkin ada perubahan harga, misalnya kita bisa edit juga di sini. Di sini kita bisa melihat testimoni yang telah diisi
di page card tadi, dia masuk ke database sini, bisa di-view di admin page. Kemudian kupon juga bisa kita view di sini. Ya, di sini juga bisa logout, dia akan masuk lagi ke page home. Sini juga kita bisa, kalau misalnya belum ada, kita bisa daftar dulu ya akun kita. Misalnya Richard. So, maka dia akan langsung masuk ke akun Richard. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logic, code, dan structure-nya. Di sini bisa dilihat logic dan code structure yang saya buat. Ini saya menggunakan framework Laravel, di mana saya menggunakan beberapa macam controller di sini, beberapa model, dan resource view-nya, sini semua. Untuk page yang utama yang ini adalah page dari folder client. Di dalam folder client, ada beberapa macam yaitu index, kontak, checkout, card, blog, about, profile, service, shop, show, dan thank you. Oke, di index akan kita lihat sini berupa code structure-nya. Di sini saya menggunakan Bootstrap, dan untuk produk yang di display, saya menggunakan looping for each untuk mengambil produk dari database. Dan untuk menu ini, menu shop di mana kita bisa memilih dengan kategori. Di sini juga untuk produk yang saya taruh di sini, diambil semua dari database. Berikut adalah struktur code-nya. Di sini, ini adalah untuk drop down kategori tadi, di mana kita menggunakan route shop filter untuk guest room, dining room, bedroom, kitchen, dan outdoor, di mana kode ini akan memfilter semua kategori yang ada. Jika saya memasukkan kategori bed, dining room, maka yang muncul adalah item-item yang ada dengan kategori dining room. Dan untuk produk yang ditampilkan, saya menggunakan juga mengambil produk dari database. Jika produknya kosong atau tidak ada produk, maka akan di-display tampilan no product found. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai page card yang ada, di mana card ini akan terisi jika saya memencet salah satu barang yang ada di menu shop tadi. Berikut contohnya, ini. Oke, jadi tadi logic code-nya ada di dalam sini. Saya menggunakan script JavaScript, script dari JavaScript, yang dimana jika kita memencet produk tadi, yang datanya diambil dari database, maka produk itu akan masuk ke dalam cart. Nih, dengan script data script sebagai berikut, lalu page route cart.add-nya itu dari cart controller yang saya buat di sini. Ada cart controllernya, di mana ada untuk menambahkan dan menaruh barang tersebut, lalu mengupdate cart-nya dan meremove barang di cart, serta mendapatkan cart count, di mana jika kita masukkan pencet seperti ini, maka dia bilang akan successfully added to the cart, di mana di sini bakal muncul satu count. Dan jika kita menambahkan satu produk lagi, maka count-nya akan bertambah menjadi 2. Oke. Untuk route-nya sendiri yang dibuat ada di route di web.php di sini. Untuk show card di sini checkout.show. Ini di sini code-nya. Dan untuk card count, update, remove, dan add semuanya ada di sebelah sini.
untuk route nih, di mana saya memanggil kelas dari card controller. Ini contohnya demonstrasinya. Bisa di remove, maka bisa di remove, produk juga bisa ditambahkan, dan total akan terrefresh sendiri seiring dengan bertambahnya produk. Jika saya hapus, maka akan kosong. Proceed to checkout tidak akan bisa dipencet, lalu subtotalnya akan 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang checkout menu, di mana jika proceed to checkout dengan item yang ada, akan ditunjukkan hasil yang ada. Ini kita bisa memasukkan billing details kita, bisa menaruh order kita, dan bisa meninggalkan review di dalam sini. Ini jika kita masukkan contoh kupon yang ada, yang sudah saya buat, yaitu diskon 10, yang artinya diskon 10%, maka akan ditampilkan di sini diskon 10% dari total akhir. Di sini logiknya berada di model, bermula dari model kupon, di mana model kupon ini akan membantu kita untuk membuat model database-nya sendiri. Lalu di sini ada yang namanya checkout controller, di mana ada suatu public function class yang saya buat, yaitu apply coupon, dimana jika akan dicek kuponnya, jika kuponnya ada di dalam database, maka akan sukses. Jika tidak ada, maka kupon akan invalid. Jika kuponnya expire, maka tidak akan sukses dan ada tulisan kupon telah expire. Ini adalah logic di mana dia akan memotong, kupon itu akan memotong dari hasil card kita, jumlah total card kita tadi itu. Di sini semua logiknya, dia akan return response-nya, dapatkan total dan diskonnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan menu login, di mana jika kita memencet login dengan data yang sudah saya tentukan, yaitu admin@gmail.com dengan password admin, yang sudah di-hash passwordnya dengan bcrypt, maka kita akan masuk ke admin page tadi. Di sini tertera produk-produk yang saya tampilkan di shop saya tadi itu. Di sini kita juga dapat show, melakukan root, CRUD, melihat produk, mengedit produk, dan kita dapat menghapus sebuah produk. Logiknya ada di untuk login dulu. Dan login tadi saya menggunakan framework atau tools dari Laravel, yaitu Laravel UI Login, di mana kita akan diberikan satu paket berupa AAuth, sebuah authentication system, di mana dalam controllernya telah dibuat secara otomatis authentication system dengan middleware guest dan auth. Di sini untuk menentukan di mana sebuah user adalah admin atau client, itu ada di dalam code product controller-nya. Dalam product controller, di sini saya ada check if authenticated user is an admin. Jadi, jika out tadi itu adalah user, di mana role di dalam database yang saya migrasikan, itu adalah memiliki role ya, maka dia sama dengan admin, akan dikembalikan view produk index, di mana produk index tadi itu adalah view untuk admin page saya, product index. Dan untuk register serta reset password and verification, semuanya telah dibuat secara otomatis oleh tool Laravel UI tersebut. Dimana ini juga akan mempost data yang kita register ke dalam database
untuk dijadikan sebuah user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode CRUD yang saya gunakan. Untuk metode menambahkan produk, menghapus, dan mengedit produk, itu menggunakan view di produk ini, di mana ada view untuk create, view untuk edit, view untuk index, dan di routing di atas ini dengan route sebagai berikut: edit, update, delete, and index show, di mana akan menampilkan produk, menghapus produk, mengupdate produk yang telah kita edit atau kita buat, dan mengedit produk. Di sini store juga digunakan untuk menyimpan produk yang telah kita buat atau kita edit tadi. Lalu untuk menjelaskan sistem CRUD yang ada di sini, saya tidak menggunakan manual dari Laravel, melainkan saya melakukan fetch from API, di mana untuk codingan backend-nya saya ambil dari API.NET yang saya buat di Visual Studio 2022 dengan cara mengambil API ini. Ini contohnya. Ini yang telah saya buat untuk produk repository, di mana ini akan melakukan proses create, read, update, dan delete. Dan kita di produk controller tadi hanya perlu menghubungkan API tersebut dengan produk controller kita. Berikut adalah untuk mendapatkan semua produk yang ada, jadi tidak ada produk yang ketinggalan. Lalu di sini ada untuk menambahkan produk baru, ini untuk mengupdate data yang ada, dan ini untuk menghapus produk yang ada. Bisa dilihat di sini, jika link ini kita copy, dan masukkan di dalam Google, maka yang muncul adalah data-data yang telah kita input tadi, yang menandakan bahwa connection dengan API telah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koneksi database yang saya lakukan. Koneksi database ini menggunakan MySQL, di mana saya mengakses database tersebut melalui website localhost phpMyAdmin. Berikut terlampir connection database yang saya punya melalui Laravel-nya. Di sini, nama database expo3. Untuk query pembuatan tabel, itu saya ambil dari migration database melalui Laravel. Mana untuk tabel kupon, itu berasal dari model kupon, di mana kolomnya adalah code, discount type, discount value, dan expire date. Dan untuk menyimpan produk yang sudah ada tadi itu menggunakan tabel products, di mana tabel tersebut berasal dari model berikut ini, yaitu produk.php yang saya migrasikan. Jika jual, harga beli, dan foto yang ada. Dan ini adalah koneksi untuk menyimpan review. Dan di sini adalah model untuk menentukan user, di mana menyimpan data user yaitu name, email, dan password. Di mana passwordnya adalah di hidden. Dan di sini ada fungsi di mana password akan di hash, yang artinya password menggunakan kode decrypt. Sekian dari database yang bisa kami presentasikan. Dengan ini saya menutup presentasi kelompok saya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam berbicara. Lalu mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam kerjaan dan proyek kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.